Saya bisa membayangkan pada zaman itu pasti banyak orang berkata, loh ini orang kok jam 12:05 membuat bahtera di atas gunung. Di mana-mana logikanya, ya, teorinya, ya, sesuai dengan ilmu yang saya pelajari, sesuai dengan ini. Ini Nuh begini, saudara. Tetapi pada akhirnya imanlah yang menyelamatkan dia dan keluarganya. Sama sekarang, saudara. Ya, ada banyak pertanyaan. Loh kok siapa yang duluan lahir, pencipta atau yang diciptakan? Karena tidak mengerti konsep yang dibuat oleh Elohim sendiri. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara-saudaraku yang percaya kepada Yesus Kristus dimanapun saat ini berada, di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, juga di luar Indonesia, saudaraku, ya, yang mengerti bahasa Indonesia. Ya, saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi kita orang yang percaya dan satu roh, kita mengerti maksudnya roh, jiwa, dan tubuh. Karena manusia itu terdiri dari 3 unsur, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Dan yang akan mewarisi kerajaan surga adalah roh, saudara, bukan tubuh jasmani kita, saudara. Ya, hidup kita akan seperti malaikat nantinya. Itu kata Alkitab. Saudara, ada banyak pertanyaan di kolom komentar platform media sosial saya, saudaraku, ya, khususnya di platform biru, ya, karena di sana lebih banyak yang bergabung, ya, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya ini pertanyaan yang hanya ingin ya, bukan pertanyaan karena ingin tahu, saudara. Ya. Bahkan ada banyak yang mengajak saya untuk berdebat, bukan hanya yang tidak seiman, tetapi juga yang seiman, ya, seperti, ya, pendeta SRA, ya. Ada komentar di video saya nggak tahu apakah dia yang langsung atau timnya, ya, ketika saya membahas tentang baptisan, saudara. Tentu saja saudara tidak akan pernah kelar-kelar apa yang menjadi pemahaman setiap kita, dan tidak akan mungkin bisa sepaham. Saya tidak akan pernah berdebat dengan siapapun. Saya hanya menyampaikan keimanan saya, ya, iman saya, ya, karena kalau saudara kadang-kadang berdebat itu kadang menjadi celaan bagi orang, lalu kemudian ada misalnya ada kalimat-kalimat yang mungkin orang tersing gitu, ya, tersing. Ya, kita tahulah, ya, bangsa kita ini kalau giliran kita yang dihujoi, lihat aja di komentar-komentar saya, saudaraku. Ada yang menghujoi, ya, itu bisa. Tapi kalau dibalikin nggak bisa, ya. Nggak terima, saudara, ya. Maka itu saya hanya fokus menyampaikan firman Tuhan kepada saudara seiman, menguatkan saudara seiman. Kalau ada yang tiba-tiba keselip masuk di dalam channel ini, ya, itu saudara kan saudara sendiri, ini adalah channel orang percaya kepada Kristus, ya. Nah, tidak akan pernah kelar, saudara. Kita lihat di dalam Alkitab ketika Iblis juga mencobai Tuhan Yesus. Bukan karena dia ingin berubah, tetapi dia menggunakan ayat Alkitab untuk menceloi. Jadi tidak heran, saudara-saudaraku, banyak orang yang menggunakan ayat Alkitab, tetapi seperti cara yang tadi saya sebutkan, yaitu mencobai, ya kan? Ada banyak yang mempelintir, tidak menjelaskan secara benar, tetapi Alkitab berkata, siapa yang mengurangi dan menambahi 1 titik iota dari firman Tuhan ini, wow, itu ngeri, ya. Jadi maksudnya apa, saudara? Pengertiannya, cara penjelasannya. Menyesuaikan itu artinya adalah menyampaikan satu berita yang tidak sesuai mestinya, ya. Dan kita sebagai orang percaya ini, saudara, kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 11, saudara bisa baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-40, ya. Saudara bisa pelajari di sana.
kita sebagai orang Kristen diajarkan bagaimana beriman, bukan berlogika, ya. Teladan-teladan iman. Di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan demikian. Namun tanpa iman mustahil untuk menjadi berkenan. Sebab siapa yang mendekat kepada Elohim, ia harus percaya bahwa Dia ada dan bahwa Dia adalah pemberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat ketujuh, dengan iman Nuh mempersiapkan bahtera untuk keselamatan keluarganya ketika diperingatkan tentang hal-hal yang belum kelihatan karena digerakkan oleh rasa getar. Olehnya dia telah dunia dan menjadi pewaris kebenaran sesuai dengan imannya. Ini saya sering sampaikan dari channel saya. Nuh percaya dengan iman, bukan karena melihat. Saya bisa membayangkan pada zaman itu pasti banyak orang berkata, loh ini orang kok jam 12:05 membuat bahtera di atas gunung, di mana-mana logikanya, ya, teorinya, ya, sesuai dengan ilmu yang saya pelajari, sesuai dengan ini. Ini Nuh begini, saudara. Tetapi pada akhirnya imanlah yang menyelamatkan dia dan keluarganya. Sama sekarang, saudara. Ya, ada banyak pertanyaan. Loh kok siapa yang duluan lahir, pencipta atau yang diciptakan? Karena tidak mengerti konsep yang dibuat oleh Elohim sendiri. Mereka memikirkan apa yang dilakukan oleh Elohim itu bisa masuk di dalam ini, ditaruh di dalam ini, saudara. Padahal otak kita sebesar gini, ya. Nggak bisa, kita ini ciptaan. Ya. Jadi kalau Alkitab sudah menubuatkan tentang kelahiran Tuhan Yesus, ya percaya saja. Ya. Ada banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang ketuhanan Yesus. Tapi toh kalau ada yang tidak percaya, itu bukan tidak menjadi masalah bagi saudara. Saya nggak pernah memaksa saudara. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan karena saya punya channel, ya. Ini adalah channel saya dan semua kita warga negara berhak untuk menyampaikan apa yang menjadi keimanan kita. Khususnya ini saya buat channel untuk orang-orang percaya. Seperti channel-channel dari sebelah juga menyampaikan juga apa yang menjadi keimanan. Silakan. Saya nggak pernah terganggu. Dan saya nggak pernah berkomentar di video-video mereka, lalu kemudian menghujat, kemudian ngomong yang tidak pantas. Karena Tuhan tidak mengajarkan saya seperti itu. Ya. Nah, disinilah kita melihat buah-buah itu sebenarnya. Ya. Jadi, ngapain saya urusi? Kalau itu kamu percaya, ya silakan. Ya kan? Tetapi ini channel saya menguatkan saudara seiman. Ada yang bertanya, ya, Yesus itu bukan, ya nggak apa-apa, silakan aja, itu keimanan saudara, percaya saudara, silakan. Tetapi bagi saya, Dialah yang akan datang menyelamatkan saya. Siapa yang percaya kepada Dia akan diselamatkan selama-lamanya. Dan bagi saya, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu cukup memberikan konfirmasi kepada saya untuk percaya bahwa hanya Dialah Yesus Tuhan yang bisa menyelamatkan umat manusia dan tidak ada yang lain. Dalam Kisah 4 ayat 12 diteguhkan oleh murid-muridnya Petrus dan Yakobus, dan keselamatan tidak dalam siapapun selain di dalam Dia. Dia merujuk kepada Yesus, saudara. Ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bukan Nabi Musa, bukan Nabi Elia, bukan Nabi Abraham, tetapi Yesus Tuhan yang akan menyelamatkan saudara sekalian. Biar firman Tuhan ini menguatkan saudara seiman khususnya. Sekaligus sedikit menanggapi dan menjawab komentar-komentarnya. Sekali lagi saudara, ini adalah channel Kristen. Saya mengharapkan bagi saudara yang tidak seiman, tidak usah lihat, ya. Mari kita menunjukkan apa yang ada di pikiran kita sesuai dengan yang kita pelajari. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Satu lagi, saudara seiman, silakan share video ini untuk menolong saudara kita yang lain. Tuhan memberkati. Amin.